adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Esther di sini. Gimana kabarnya adik-adik? Wah, baik, luar biasa. Adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah ini, kakak mau adik-adik semua persiapkan alat tulisnya, Alkitab, dan persembahan. Sudah dipersiapkan? Oke, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kakak mau undang adik-adik untuk semua lipat tangan dan tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Engkau masih memberikan kami kesehatan dan sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya firman-Mu dapat kami dengar dengan baik dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak mau undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Ayo kita berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Nyanyi bareng-bareng ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Baik adik-adik, gimana? Sudah bersukacita semua belum? Sudah? Puji Tuhan. Oke adik-adik, kakak undang adik-adik semua untuk duduk kembali. Kita mau dengerin firman Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun
Halo adik-adik sekalian, Shalom, selamat hari Minggu kepada kita semuanya. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah Minggu pada hari ini di sekolah Minggu tanggal 15 November 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu di Gereja HKBP Sukapura walaupun melalui YouTube yang disiarkan pada hari ini. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu, penyertaan-Mu, Roh-Mu mendiami hati dan pikiran kami sehingga kami mampu mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena kami semuanya adalah satu di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan bagi kita untuk hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Beginilah firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Sekali lagi saya bacakan. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Adik-adik sekalian, cerita Alkitab pada hari ini adalah tentang seorang Kornelius. Dia adalah seorang tentara Italia. Artinya dia di luar dari Yahudian. Tapi saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, kalaupun dia adalah orang Italia, tetapi dia adalah orang yang cinta kepada Allah. Dia mengasihi Allah. Dia suka menolong orang lain. Dia suka memberikan persembahan. Dan dia suka berdoa kepada Tuhan. Dan pada suatu waktu malaikat Tuhan datang kepada Kornelius. Malaikat Tuhan itu datang kepada Kornelius berkata, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Tapi adik-adik sekalian, Kornelius ini belum terlalu memahami banyak pengajaran-pengajaran tentang firman Tuhan. Oleh karena itulah malaikat Tuhan itu menyuruh Kornelius supaya menjemput murid Tuhan Yesus yang namanya adalah Petrus, ya, yang pada waktu itu dia sedang menumpang di rumah seorang penyemak kulit yang tinggal di tepi laut. Tetapi adik-adik sekalian, Petrus ini menganggap bahwa dia hanya bertugas melayani dan memberitakan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Sehingga dia berpikir, kenapa saya disuruh? Kenapa saya diajak untuk pergi menjumpai Kornelius padahal dia bukan orang Yahudi?
Tetapi kemudian datanglah sebuah tempat dari langit di mana di dalamnya ada berupa makanan-makanan, ada dari yang dianggap haram dan semua jenis-jenis makanan di situ. Dan malaikat Tuhan berkata kepada Petrus, makanlah. Tapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, saya tidak memakan makanan-makanan yang najis. Kemudian firman Tuhan mengatakan, jangan engkau mengatakan najis apa yang sudah disucikan oleh Tuhan. Kemudian setelah dia terbangun, di hadapannya sudah ada orang-orang suruhan dari Kornelius yang hendak membawanya ke hadapan Kornelius yang bukan seorang Yahudi, yang juga dinyatakan seorang yang najis. Di sanalah dia dipertemukan dan kemudian Rasul Petrus berkata, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Bahwa Allah tidak membeda-bedakan. Adik-adik sekalian, satu hal yang harus kita mengerti juga, bahwa rencana Tuhan itu akan mencakup ke seluruh dunia. Dan pada saatnya semua orang akan percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah keyakinan kita. Itulah kepercayaan kita. Jadi Tuhan Yesus itu datang tidak hanya kepada orang Batak, tetapi juga kepada orang Jawa, orang Betawi, kepada semua orang Tuhan Yesus menyatakan kuasanya. Tetapi pada saat ini belum semua orang yang menerima Tuhan Yesus. Oleh karena itulah kita harus bersyukur semuanya, karena kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu sayang semua anak-anak, sayang semua orang. Tuhan Yesus tidak pernah pilih kasih kepada manusia. Dia sayang saya. Tuhan Yesus juga sayang adik-adik sekalian. Tuhan Yesus juga sayang kepada orang tua kita. Tuhan Yesus juga sayang kepada tetangga-tetangga kita. Walaupun mereka bukan orang Batak, walaupun mereka bukan orang Kristen juga. Karena Allah tidak pernah membeda-bedakan orang. Dari bangsa manapun, apakah yang tadinya dia belum Kristen, tetapi karena dia sudah menerima Yesus, dia mau menjadi pengikut Yesus. Jangan katakan, kamu kan bukan pengikut Yesus. Jangan katakan juga kepada orang-orang lain yang tidak seagama sama kamu, kamu kan bukan teman saya. Atau kepada orang-orang lain yang tidak sesuku dengan kamu, jangan mengatakan, kamu kan tidak saya kenal. Anak-anak Tuhan itu harus bisa bergaul dengan banyak orang, harus bisa mengasihi semua orang, karena kasih itulah yang menjadi pusat pengajaran dari Tuhan Yesus. Tidak ada yang lebih besar dari kasih. Kasih itu adalah pemberian yang sangat indah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada manusia. Oleh karena itu adik-adik sekalian, dimanapun kita berada, apakah kita sedang bermain, atau apakah kita sedang di sekolah, ya, atau apakah kita sedang beribadah seperti pada saat ini, satu panggilan dari Tuhan kita, bahwa semuanya manusia itu disayangi Tuhan Yesus. Semuanya manusia itu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi kita tidak boleh egois adik-adik sekalian. Karena Tuhan Yesus itu mengasihi kita dan mengasihi semua orang, maka kita juga harus bagaimana?
harus mengasihi semua orang. Masa cuman Yesus saja mau mengasihi kita, sementara kita tidak mau mengasihi orang lain? Tidak boleh. Karena Tuhan Yesus itu telah memberikan sebuah teladan yang baik kepada kita. Tuhan telah memilih kita menjadi anak-anaknya, maka kita juga harus mengasihi yang lain. Tidak boleh membenci, tidak boleh berkata-kata sara, tidak boleh menjelek-jelekkan orang lain, tidak boleh menghina orang lain, karena itu adalah perbuatan yang tidak baik. Ya, jadi adik-adik sekalian, melalui kisah daripada seorang Kornelius, ya, melalui kisah tentang seorang Kornelius, maka kita semuanya harus bisa menerima yang lain di dalam kehidupan kita. Harus bisa menerima yang lain. Itu juga yang tertuang di dalam apa? Sumpah Pemuda. Walaupun bermacam-macam bahasa, bermacam-macam suku bangsa, bermacam-macam latar belakang orang-orang Indonesia ini, tetapi kita semua adalah orang Indonesia. Baik orang Batak, maupun orang Sunda, maupun orang Jawa, maupun orang Minang, semuanya adalah bangsa Indonesia. Kita terbungkus di dalam satu kesatuan, bahasa Indonesia, bangsa Indonesia, dan semuanya kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itulah kita harus mengasihi sesama kita dan menerima orang lain di dalam kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu kepada kami pada hari ini. Engkau mengajar kami supaya kami mampu menerima satu dengan yang lain, karena Engkau juga mengasihi mereka, menyatakan kuasa-Mu kepada mereka. Terlebih-lebih ya Tuhan, sebagai orang percaya yang telah Engkau panggil di tengah-tengah dunia ini, di mana kami bisa bersama-sama dengan tetangga kami, bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain, yang tidak seagama, yang tidak sesuku, bahkan tidak sebangsa ya Tuhan, tetapi semuanya Engkau kasih. Dan biarlah kami mampu mengasihi sesama kami seperti yang Engkau ajarkan, di mana Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami ini yang kami panjatkan kepada-Mu. Amin. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Amin.